Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Iso, saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan jabatan Ibu sebagai pimpinan di SMA Negeri Jakarta. Tentu saja selama Ibu memimpin di SMA 67 ada beberapa kasus dan masalah yang sudah Ibu selesaikan dengan baik. Pada prinsipnya saya ingin belajar, ingin menggali informasi dari Ibu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan yang bijaksana dari masalah yang ada di SMA Negeri Jakarta. Baik, siap. Baik Ibu, yang pertama Ibu, pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kebijakan moral? Baik, terima kasih Pak Iman sudah memberikan kepercayaan pada Ibu ya untuk menyampaikan berkaitan dengan kasus atau dilema etika dan rujukan moral di SMA 67 ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Iman tentang identifikasi kasus yang sudah dilakukan oleh Ibu di SMA 67 ini, ya tentunya kasus-kasus yang ada yang teridentifikasi itu melalui atau diperoleh melalui laporan-laporan, baik itu kalau untuk siswa ya, kalau untuk siswa baik dari wali kelas, kemudian guru BK ataupun kesiswaan. Kemudian kalau berkaitan dengan guru, tentunya ya saya punya 4 wakil ya, termasuk Pak Iman wakil. Terus saya akan mendapatkan data dari Pak Iman, Pak Wasis, Pak Ano sebagai wakil saya. Kemudian juga kalau terkait dengan tendik berarti saya mendapatkan data dari Kasubag Tata Usaha. Namun demikian saya bukan tipe orang yang begitu saja percaya, maka saya akan mengumpulkan data sebanyak mungkin dan kalau perlu saya terjun langsung untuk mencari data dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Itu identifikasinya seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu dari kasus yang Ibu hadapi ini tentu saja ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kasus yang menunjukkan benar dan benar, sama-sama benar. Tentu ini membutuhkan keputusan yang bijaksana. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk kasus seperti ini, Ibu? Baik, jika ada kasus seperti itu, saya bukan tipe orang yang mengambil keputusan sendiri ya, karena saya sangat yakin bahwa tidak ada Superman, Superwoman, yang ada adalah super team. Maka saya selalu mengutamakan kolaborasi. Ya, jadi saya juga mendengar pendapat-pendapat dari berbagai pihak yang memahami kasus tersebut. Kemudian kami bersepakat ya, kemudian mengambil keputusan yang terbaik dan bijak tentunya, baik untuk sekolah ataupun untuk semua warga sekolah. Seperti itu Pak Iman. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan dengan cara berkolaborasi dalam menyelesaikan kasus ini. Nah, selain itu Ibu untuk menyelesaikan kasus ini, langkah-langkah apa yang biasa Ibu tempuh dalam menyelesaikan masalah ini? Baik, jika kasusnya itu ditemukan pada peserta didik, maka tentu Ibu akan meminta kepada wali kelas, kepada guru BK ya ataupun tim kesiswaan ketika kasusnya itu berat untuk memberikan surat undangan kepada orang tua. Kemudian pihak sekolah menyampaikan informasi terkait dengan kasus tersebut, kemudian penyelesaiannya dengan orang tua gitu ya. Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang masih ringan, cukup BK dengan wali kelas. Tapi kalau kasusnya sudah cukup berat, maka BK, wali kelas dan kesiswaan termasuk saya ketika mungkin kasusnya memang harus diambil keputusan final ya. Ketika itu terjadi pada guru atau tendik, maka saya upayakan saya sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengundang secara lisan jika itu kasusnya masih ringan. Kemudian kalau itu tendik, saya akan bersama-sama dengan Kasubag Tata Usaha. Kalau itu kasusnya guru, saya akan bersama-sama dengan para wakil saya untuk mengatasi
dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, ketika kasusnya berat, maka mau tidak mau ya, Pendik ataupun guru itu akan membuat surat pernyataan bermaterai agar ya di BAP ya, dibuat berita acara pemanggilan ya. Ya, betul Ibu. Iya, baik. Baik Ibu, banyak hal yang sudah Ibu sampaikan berkaitan penanganan kasus dilema etik. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan itu, menurut Ibu itu langkah efektif apa sih yang sebaiknya diambil, atau dari semua kasus yang sudah Ibu selesaikan itu, menurut kesimpulan Ibu, apa langkah efektif yang telah Ibu ambil dalam menjalankan kasus dilema etika ini? Baik, langkah paling efektif itu adalah kolaborasi Pak Iman. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang memahami permasalahan tersebut. Kemudian bersinergi ya, tentu kolaborasi, sinergi itu tidak bisa dipisahkan. Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang memahami permasalahan tersebut, kemudian kita bersinergi untuk mengambil solusi terbaik dari permasalahan tersebut sehingga tidak merugikan siapapun. Baik Ibu, jadi dengan kolaborasi maka kasus-kasus yang selama ini dilema etika Ibu selesaikan dengan baik. Nah, berkaitan dengan itu Bu, pastilah dalam menyelesaikan kasus ini ada beberapa tantangan. Menurut Ibu, tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan dilema etika itu apa saja Ibu ya? Ya, baik. Dua sisi lagi ya, ketika permasalahan atau dilema etika terjadi pada peserta didik, maka tantangan yang terberat itu ketika orang tua tidak menerima. Kami menemukan kasus dilema etika di sekolah pada putra-putrinya. Itu tantangan terberatnya. Mereka tidak menerima, tidak percaya kepada sekolah bahwa memang itu terjadi, sehingga akhirnya cenderung membela anaknya, dan akhirnya kita tidak mendapatkan solusinya. Karena harapannya ketika ada permasalahan dilema etika itu orang tua kooperatif ya, pihak sekolah juga memberikan informasi yang jelas lengkap, kemudian kami bersama-sama untuk mendapatkan solusinya. Itu kan terbaiknya seperti itu. Namun tantangannya itu dari orang tua. Nah, ketika itu permasalahan dari Pendik ataupun guru, ya kadang tantangannya adalah pada guru itu sendiri tidak merasa bersalah, kadang seperti itu, padahal fakta sudah banyak diperoleh gitu. Kadang seperti itu. Kadang juga ada pihak-pihak tertentu yang cenderung untuk mengambil di air keruh ya, istilahnya tuh. Ya, seperti itu, sehingga malah tidak mendukung untuk menyelesaikan, malah justru memperkeruh suasana. Seperti itu Pak Iman. Baik Ibu, terima kasih. Nah, dari beberapa kasus dilema etika yang sudah Ibu selesaikan ini, apakah kasus dilema etika ini Ibu selesaikan langsung saat itu juga di tempat kasus itu Ibu temukan, ataukah Ibu memiliki jadwal khusus atau tempat tertentu, misalnya Ibu memanggil ke ruang Ibu atau seperti apa menyelesaikan kasus ini, kemudian prosedurnya seperti apa? Seperti itu mungkin Ibu, bagaimana menurut Ibu? Baik, jika ada kasus dilema etika, ketika itu siswa ya, kalau waktu khusus tidak ada Pak Iman, tapi kalau tempat khusus ada ya, karena kita tidak mungkin menyelesaikan kasus apapun itu di tempat umum yang dilihat oleh banyak orang. Maka ketika kasus itu terjadi pada peserta didik, bisa diselesaikan di ruang BK ataupun di ruang wakil. Tetapi jika kasus itu terjadi pada guru ataupun pendik, maka penyelesaiannya di ruang saya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau untuk waktu tidak ada tata kalanya, ya, tidak. Misalnya ada kasus kemudian ini belum waktunya saya selesaikan, kan repot seperti itu ya. Bisa jadi itu urgent untuk segera diselesaikan. Maka saya tidak membuat tata kala seperti itu. Ketika ada kasus, apalagi kasus itu urgent, maka saya akan segera selesaikan. Namun kalau tempat khusus. Nah, kalau prosedur kembali ke tadi Pak Iman ya. Jadi ada SOP-nya ya, seperti tadi surat pemanggilan ya, kemudian berdiskusi ya dengan tim, kemudian akhirnya mengambil keputusan, dan ya rencana tindak lanjutnya itu tergantung dari kasus yang ada, apakah buat surat pernyataan atau mungkin pernyataan tidak bermaterai, bisa juga bermaterai, bisa juga kalau peserta didik mungkin akan dilakukan pengembalian kepada orang tua. Namun itu pun jalan terakhir banget ya, jadi tidak langsung serta-merta karena banyak pertimbangan untuk sampai ke sana. Kami juga harus berkoordinasi dengan pihak lain.
Baik, Ibu, selanjutnya Ibu dalam menyelesaikan suatu kasus tentu seperti yang Ibu sampaikan, Ibu selalu berkolaborasi. Karena walau bagaimanapun mungkin setiap kasus itu memiliki karakteristik tertentu. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Ibu selesaikan itu, mungkin Ibu bisa merangkum kembali dari yang sudah Ibu sampaikan. Biasanya siapa yang biasa membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus ini? Baik, terima kasih. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan secara internal di sekolah, maka saya cukup berkolaborasi dengan tim manajemen di sekolah. Tetapi ketika permasalahan itu akan menyangkut ke pihak luar, maka saya selalu minta arahan kepada pengawas, ya pengawas sekolah saya. Kemudian juga berkoordinasi atau mohon arahan dari orang tua terdekat saya, yaitu suku dinas pendidikan, arahan-arahan kedinasan tentunya ya. Baiknya seperti apa, keputusan yang bisa diambil yang bijak seperti apa, itu saya minta arahan kepada suku dinas pendidikan. Dan bisa juga ketika permasalahan itu memang tidak terselesaikan di pengawas ataupun di Sudin, saya bisa berkoordinasi dan mohon arahan kepada dinas pendidikan, orang tua saya di dinas pendidikan, gitu Pak Iman. Baik Ibu, alhamdulillah banyak ilmu yang sudah saya dapat. Yang terakhir ini Ibu, dari beberapa kasus dilema etik yang sudah Ibu selesaikan ini, menurut Ibu pengalaman apa yang bisa dipetik oleh Ibu dalam pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus dilema etik Ibu? Ya, pengalaman terbaik itu ya kolaborasi ya Pak Iman. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian kita tidak berjalan sendiri ketika mengambil sebuah keputusan, apalagi kalau keputusan besar, maka harus selalu mengikuti arahan dari Sudin ataupun dari dinas pendidikan. Jadi kolaborasi itu penting sekali. Itu pengalaman yang bisa saya petik ya. Artinya saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Harus bersama dengan tim dan harus selalu mohon arahan dari dinas pendidikan ataupun dari suku dinas pendidikan. Begitu Pak Iman. Baik Ibu, terima kasih. Saya banyak sekali mendapat wawasan, pembelajaran dari Ibu. Terutama pengambilan keputusan ini tentu sesuatu hal yang sangat penting sekali. Pembelajaran buat saya, ternyata menyelesaikan kasus dilema etik ini tidak mudah. Mudah-mudahan pengalaman dari Ibu ini bermanfaat buat saya pribadi di masa depan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Iman, sukses untuk Pak Iman. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.